Halo teman-teman, selamat datang di Jagat Reptil. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang paling terpercaya, Pak D Heru Gundul. Halo semua. Pasti semua teman-teman tahu lah, lihat Pak D di Pak D Heru di TV dan di segala sosial media lah pasti tahu. Nah, kali ini saya akan mengulik sedikit bocoran atau sedikit pribadinya Pak D Heru Gundul. Simak video ini, jangan lupa komen, like, subscribe, share ke teman-teman kalian juga. Oke? Nah, oke teman-teman, ini kita sudah sama Pak D Heru. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama Pak D Heru? Seorang survival legendaris, bisa dikatakan kayak gitu lah. Survival legendaris, terus di Jejak Si Gundul juga masak-masak, kesenian, bikin karya seni. Nah, Pak D, Jejak Si Gundul itu sebenarnya bisa terwujud satu bungkusan Jejak Si Gundul itu gara-gara apa? Jadi program Jejak Si Gundul ini bisa muncul itu sebenarnya gara-gara ular. Gara-gara ular. Gara-gara ular. Ya. Jadi awalnya mereka-mereka yang bermain di dunia TV itu mereka mencari orang atau organisasi yang bisa membantu mereka untuk menggawangi program awalnya dulu petualang liar. Ya, dulunya petualang liar. Nah, akhirnya karena saya jujur hobi ular dan saya salah satu ahli ular Indonesia, mereka minta bantuan, oke, kita sanggupin dan akhirnya kita backup mereka di dunia ular dan reptil dan binatang buas. Oh gitu. Tapi sampai kesininya kok Jejak Si Gundul itu lebih ke seni. Seni kan ya. Sebenarnya Jejak Si Gundul ini cerita tentang saya. Oh, cerita pribadi tentang seorang adventure, seorang petualang sejati. Oh gitu. Jadi aku bisa mengekspresikan apapun tentang adventure itu sendiri. Awalnya kita ke outdoor activity, kemudian main binatang, main di alam, main kegiatan-kegiatan yang menantang. Tapi ternyata setelah saya dalami, petualang itu nggak cuma outdoor activity, betul, tapi all adventure. Apapun bisa kita jadikan petualang. Bahkan saat ini saya sedang mendalami petualang 1000 dapur. Jadi kita mengulik masak-masakan dan berbagai menu, baik itu menu olahan yang sudah ada maupun menu-menu inovasi. Oh gitu, berarti lebih ke kehidupannya Pak Gundul sebagai seorang adventure sejati, ya apapun yang bisa dilakukan itu dilakukan. Iya, betul. Oh gitu. Nah, gini Pak D, sebenarnya saya di sini nggak belajar masak. Saya di sini mau mempertanyakan sesuatu yang paling mengganggu saya. Apa sih? Gini, dulu saya berkesempatan ketemu sama Panji Petualang. Oh, Panji, ya. Beberapa kali ketemu sama Panji. Nah, setiap saya ketemu sama Panji, dia pasti ngomong Pak D Heru di mana, Pak D Heru ngapain dan sebagainya. Ada hubungan apa sih Pak D Heru sama Panji? Nah, Panji cerita, itu Pak D Heru tuh guru saya, sosok seorang guru yang notabene orang teman-teman pasti tahu Heru Gundul makan dodol, makan emping, masak-masak. Tapi kok bisa sampai menjadi sosok seorang guru bagi Panji Petualang? Betul tidak yang Panji ucapin? Ya, itu gak salah sih. Panji emang salah satu junior saya dan dia belajar untuk teknik handle KC itu dari saya. Oh, berarti betul? Betul. Wow. Iya betul sih, Pak Heru kan dulu tahun 80-an main reptil lah semuanya. Saya main reptil dari tahun 87-an.
Oh 87. 87 saya mulai bermain reptil dari takut, kemudian penasaran, dan akhirnya saya mendalami. Dan pada saat itu memang literasi nggak semudah sekarang ya. Ya betul. Dan akhirnya saya coba kulik ular dan sebagainya, dari sifat, kemudian karakternya ular, kemudian pola hidupnya bagaimana, bisanya bagaimana, itu saya kulik. Dan penyebarannya di mana aja sih? Oh, termasuk lokasi. Iya, termasuk penyebarannya bagaimana. Akhirnya di dalam petualangan saya ya dari Aceh sampai ke Papua, saya mencoba untuk herping. Ada apa aja sih Indonesia? Karena yang saya dengar Indonesia itu punya 10% dari spesies dunia. 10% dari spesies dunia. Ya, dan itu besar sekali. Hebat sekali. Berarti dari Aceh ujung sampai ke Papua. Iya. Nah, hebat banget lah Pak De ini. Nah, gini Pak De. Nah, sekarang kita sebenarnya saya masih penasaran dan masih nggak percaya kalau sosok Pak De Heru ini adalah guru bagi Panji Petualang. Nah, untuk Panji nih Pak De, yang dulunya main brutal, main King Cobra, terus sempat dikabarkan mati digigit komodo. Iya. Untuk dulu Pak De, pertama kali Pak De nemu seorang Panji. Umur berapa Panji dulu? Waktu dia masih buta tentang ular. Jadi sebenarnya saya ketemu Panji dulu. Panji bukan buta dari atau nggak ngerti sama sekali tentang ular. Oh, udah tahu. Jadi Panji dari kecil dia memang sudah bermain ular. Oh. Dia sudah diajarkan teknik bermain ular. Itu saya ketemu dia itu tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 itu dia sudah bisa bermain kobra dan bunga rus ulang-uling. Ulang-uling Itu buat mainan buat dia. Dimainin ke Iya. Oh, wow. Itu tahun 85, waktu itu kalau nggak salah dia kelas 6 SD atau 1 SMP itu. Dia masih pakai celana pendek, masih culun. Masih hitam dekil kayak gitu. Iya. Masih kurus, hitam dekil. Kemudian saya lihat dia bermain cuma asal-asalan. Kemudian saya arahkan, Ji, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berkembang, pelajari ular dari segi keilmuan. Kembangkan itu dan kembangkan juga teknik untuk bermain ular. Jadi bagaimana kita men-entertain ular. Oh gitu. Ya, jadi nggak cuma asal mainan toh. Karena kamu sudah punya modal. Kamu seorang anak-anak yang bisa bermain ular. Di tahun yang segitu masih masih wow banget. Masih wow banget. Gitu. Apalagi seorang Panji yang dulu masih kecil. Iya. Wow. Nah, Pak De, pandangan Pak De atau pendapat Pak De nih, dulu kan Panji sebrutal itu. Nah, untuk ke sekarang atau sampai ke sininya, Panji kan konten di YouTube atau enggak di program televisi lebih ke edukasi. Iya. Pendapatnya gimana sih? Itu baik banget ya. Jadi kalau dulu memang harap maklum ya, dia masih muda, darah muda itu selalu mendidih kan. Jadi kalau dia bermain ular selalu show of force, istilahnya pamer kekuatan, pamer kemampuan, itu hal yang biasa. Sehingga semakin banyak yang nonton, dia akan semakin wow, beratraksi, betul. dengan tanpa memandang apapun, bahkan bahaya sekalipun dia ngomongin. Dan semakin kesini dia semakin matang, dan sekarang dia mulai mengedukasi, dan itu luar biasa banget. Itu hebatnya Panji, dia bisa mengubah apa yang dulu dia bawakan, sekarang dia sudah mulai berubah untuk mengedukasi masyarakat tentang ular. Betul. Nah, dan gini Pak De, kan banyak nih, ada kubu A sampai kubu Z. Nah, biasanya kubu tuh pasti saling bentrok antara yang paling sering lah, antara free handle dan non free handle. Masukan atau saran sih buat teman-teman di sini? Jadi buat teman-teman reptiler ya, dari paham apapun, baik itu freehand maupun safety prosedur, pengobatan non medis ataupun yang medis, saya
ajak untuk saling bersinergi karena masing-masing punya kemampuan masing-masing, masing-masing punya kelebihan masing-masing dan semua pada tahapnya masing-masing. Jadi tidak ada yang paling benar, semuanya dalam proses. Jadi ayo kita sinergi dan gak usah saling sikut-sikutan, tapi ayo saling berangkulan, berjabat tangan dan kembangkan ilmu tentang ular ini terutama ya sebanyak mungkin sehingga orang-orang luar akan datang ke Indonesia dan belajar ular-ular Indonesia. Bro, seperti itu. Jadi kita harus saling dukung lah. Iya, betul. Bukan saling menjatuhkan. Oke, kalau dikasih saran ya diterima. Ya. Tuh, dan dikoreksi diri sendiri. Nah, Pak Ade ini terakhir nih ya. Pesan sih buat siapa sih dulu olok-olokannya Panji? Kau boleh tahu yang bocah itu? Panjul. Oh, Panjul. Nah, nih saran sih atau gimana sih buat Panji Panjul yang sekarang, monggo. Ya, kalau buat Panji ya, ayo maju terus Ji. Apapun orang-orang ngomong tentang kamu tetap luar biasa. Jadi mau omongan miring kayak, mau omongan terbalik kayak, mau omongan jengking kayak, ayo tetap maju terus ya. Pantang mundur, anjing menggonggong, Panji tetap maju dan yang jelas mengedukasi masyarakat tentang ular lebih dan lebih lagi. Ayo maju terus Ji, pantang mundur. The best lah, berarti Panji sosok seorang murid yang membanggakan bagi Pak De Heru. Ya. Dan oke lah, berarti aku pengen belajar lah. Ajarin saya, bukan seperti Panji, tapi ajarin saya sesuai kemampuan saya. Kalau memang benar mau belajar, oke lah. Di saat-saat waktu luang, ayo main, kita bisa sharing bareng, ngobrol bareng, bahkan kita bisa ngulik tentang bagaimana ular dan karakternya. Oke. Oh gitu, diterima nih. Berarti besok Panji, saya bahkan akan lebih dari Panji nih. Amin. Amin. Wah, Pak Ade. Ya, belum. Wah. Ini kopi spesial, kopi Kang Gundul. Jadi kopi produksi saya sendiri nih. Enak. Ya, jelas enak lah. Ini kopi Arabica Gayo yang diproses secara wine. Berarti dicampur sama wine? Bukan dicampur secara wine, tapi prosesnya fermentasi. Oh, berarti hampir seperti kayak wine. Ya, makanya ada rasa asamnya, ada rasa manisnya itu ya. Buatan sendiri? Untuk proses, kita proses sendiri sampai dengan roasting dan packaging kita mainkan sendiri. Mantep teman-teman, pokoknya bagi teman-teman yang suka kopi hitam haruslah pokoknya beli kopi Kang Gundul ini, the best lah. Oke, Pak De, terima kasih Pak De ya. Saya mau pamit berhubung sudah malam, dan juga terima kasih banget sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya Pak De. Oke, selama saya ada waktu, silakan mampir, kita bisa sharing-sharing bareng tentang apapun. Siap. Oke, Pak De, saya mohon pamit. Oke. Ini sebagai guru saya sekarang, alhamdulillah. Oke, teman-teman, mungkin cukup segitu Pak De ya. Mungkin untuk yang mau ditanyakan bisa di besok-besok lagi kalau Pak De lagi slow. Oke, saya Jagat Reptil dan Heru Gundul undur diri. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kita tahu.